Selamat malam kepada setiap Anda, saudara-saudari, our brothers and sisters yang kami sangat kasihi, Anda di rumah semuanya, setiap suami dan istri, setiap papa dan mama, tentu dengan anak-anak tercinta. Mungkin kalian juga yang masih jomblo with your besties atau with your special someone atau semuanya yang bersama-sama. Kami tahu malam ini yang bersama dengan kita bukan hanya kita semuanya, keluarga-keluarga yang sebentar lagi kita sama-sama melewati tahun ini. Mungkin katakan good evening, good night terakhir kali untuk tahun ini. Katakan pada kiri kanan Anda good night. Good night 2024. Sangat happy dapat bersama-sama dengan Anda di malam terakhir dari tahun ini. Dan saya tahu hadirat Tuhan juga ada di sini. Tuhan kita nggak kenal waktu sih. Tapi Tuhan kita itu benar-benar tidak akan meninggalkan kita di setiap waktu yang kita lewati. Dan bahkan dia telah menentukan waktu-waktu itu dan akan mengisinya seperti tahun yang telah sebentar lagi akan lewat 2024. Tapi dia juga akan mengisinya dengan setiap rencananya di 2025. Oleh karena itu mari siapkan hati Anda, mari nikmati momen-momen ini. Kita akan sama-sama worship Him, kita akan sama-sama pray, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan sama-sama juga saling menguatkan, dan kita akan sama-sama melewati sisa tahun ini dengan hati yang bersyukur. Mari siapkan hati Anda, mari kita berdoa bersama. Oh Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami grateful untuk setiap momen dan setiap hari selama 365 hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah gagal menguatkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan bahkan pada saat ini Engkau sedang menggembalakan kami melewati tahun ini bersama-sama. Oleh karena itu kami sangat rindu masuk dalam hadirat-Mu bersama-sama, rindu melewati waktu-waktu ini bersama dengan Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami, berbicaralah dalam hati kami Tuhan, karena Engkau sudah punya rencana bagi kami di tahun yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami bawa momen-momen yang akan datang ini, sisa tahun ini, masuk dalam hadirat-Mu, mendekat kepadamu, dan membuka hati kami selebar-lebarnya. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menyembah berkata, amin. Let's worship Him together. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk membawa setiap doa kita, pengharapan kita lewat pujian di hadapan Tuhan. Dan biar hati kita terhubung dengan hadirat-Nya. Haleluya. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku.
Tuhan yang berkuasa memberi kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu kami dapat selalu berharap ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Membiarkan ku bergumul sendirian dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Oh, kuasa-Mu menjadi sempurna. Haleluya. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Oh, Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan yang besar di dalam hidupku. Tuhan ku berkuasa, Tuhan ku berkuasa untuk melakukan. Kau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita angkat iman kita, pengharapan kita. Tuhanku, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Oh, Kau ajaib. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Mari katakan sama-sama, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib, Dia ajaib. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Mari angkat suara kita, mari angkat hati kita, menyembah Tuhan yang
berkuasa untuk melakukan perkara yang besar dan yang ajaib bagi setiap kami. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dengan membawa kerinduan kami di hadapan-Mu, Yesus. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah buat kami, Tuhan. Karya-Mu
hidup kami Tuhan. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
nations cries, holy, holy, holy are you, Lord. You are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, oh Lord. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Hanya Engkau saja Tuhan yang kudus, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau yang kudus telah mati bagi kami. Berikan kami hidup. Hari ini kami boleh hidup semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu Engkau yang telah memampukan kami. Engkau juga yang akan menyertai kami, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan mengikuti-Mu di sepanjang hidupku, takkan berpaling. Karena aku tahu Kau sangat berharga dalam hidup.
Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan tutup tahun ini dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sadar siapa kami ini. Tetapi Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, lumpur kebinasaan. Banyak hal kami sadar, kami rasakan di balik ketidakmampuan kami. Di dalam proses kami dibentuk oleh keadaan. Engkau datang tepat pada waktunya. Satu hal yang hanya kami bisa ucapkan, I love you Jesus. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Ampuni kami sering menyusahkan Engkau dengan tindakan-tindakan kami. Kami sering putus asa, kami sering khawatir. Kami sering hanya mendengar suara dunia yang sering menyeramkan. Tapi kami kadang-kadang kurang percaya akan firman janji-Mu sebagai pedoman dan kompas hidup kami. Tuhan, biar tutup tahun ini kami menutup semua kenangan yang kelam masa lalu. Kami tak mau ingat-ingat lagi. Tapi kami mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun 2025 dengan sukses, dengan optimis. Karena Engkau sudah memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Kami tidak pernah menyerah sekali lagi. Dan kami mau tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Kami mau tetap setia mengenai Engkau apapun yang terjadi. Karena Engkau adalah Allah setia adanya. Kami mau jadi Engkau teladan dalam hidup kami. Bukan orang lain. Ampuni kalau kami sering mengidolakan seorang. Tapi biarlah mulai saat ini kami mau mengidolakan Engkau di atas segala-galanya. Karena kami harus meneladani Engkau dengan sikap rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Berapa kali kami diampuni, kami masih melanggar. Tapi kami tahu kelemahan kami, tapi kami tidak mau menyerah. Kami mau bangkit, kami mau berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengenai kami. Ampuni kami sering menimbang-nimbang untung rugi dalam melakukan sesuatu. Tapi biar kami belajar dengan memberi. Engkau akan beri. Kami mau buka hati kami seperti dengan Engkau. Tuhan, bentuk kami. Kami tidak puas dengan apa yang ada. Tapi kami mau menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi 2025. Terutama kami yang mau menyenangkan Engkau. Tuhan, biarlah saat terindah dalam hidup kami, dengan kami hidup dalam kebenaran. Kami memuji, memuliakan Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan bahwa Engkau menyintai kami. Engkau menerima kami adanya. Terima kasih Tuhan untuk penerimaan-Mu. Dan kami mau menerima Engkau sebagai satu Allah kami. Kami tidak akan lagi menduga hati Engkau, tapi kami menyenangkan Engkau. Sebentar kalau renungan tutup tahun ini berbicara Tuhan. Kami siap duduk tenang mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu. Haleluya, amin. Hanya oleh anugerah Tuhan. Mari kita semua bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur betapa baiknya Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita hanya boleh mengingat sepanjang tahun ini kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Banyak perkara yang kita alami dan tantangan demi tantangan. Dan kita bisa melewati, Tuhan luputkan. Dan banyak hal sepanjang tahun ini, banyak suka dan duka. Banyak keberhasilan dan kegagalan, tapi kami yakin akan banyak sukses. Namun saya sangat percaya bahwa semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang begitu baik mengasihi kita. Haleluya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Berapa banyak kita diluputkan dari mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Karena begitu banyak, sering kita lupa berterima kasih. Kita hanya berterima kasih kepada orang yang dekat kita. Kita sering tidak pernah berterima kasih ke Tuhan. Karena firman berkata, membalas kebaikan Tuhan, apa yang Engkau lakukan kepada saudara yang paling hina, sama dengan kita berbuat untuk Tuhan. Sering kita banding-bandingkan, kita sering lihat penampilan.
Tapi saya yakin Engkau melihat hati, bukan penampilan yang menonjol, bukan karisma. Engkau jaga hati kami Tuhan. Terlepas dari semua, bahwa Engkau pegang kendali atas hidupku. Engkau mengendalikan. Karena kami percaya selama tahun ini banyak kita harus perancangan. Tapi keputusan Engkau yang terjadi. Keputusan yang terjadi. Mujizat terjadi di balik masalah, ada mujizat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Tidak ada sekalipun, sekecil apapun, besar apapun yang terjadi menimpa kita jika Tuhan tidak izinkan. Bukan Tuhan yang mencobai kita, bukan Tuhan yang menguji kita, tapi Tuhan izinkan supaya kita di balik ujian itu kita hanya mengandalkan Tuhan. Banyak kali saya juga alami, istri saya, di mana kita tidak berdaya. Kita hanya berlutut, Tuhan, kami percaya Engkau hidup. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkau tahu sebelum kami alami ini, Engkau sudah tahu. Engkau izinkan supaya kami kuat. Tangan yang tidak goyang, lutut yang tidak goyang, tangan yang kuat. Engkau selalu melalui doa kami. Namun jika Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan ingin setiap kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Tuhan ingin kita lebih kuat dan lebih bergantung sepenuh kepada Dia. Dan harapan kita tidak sia-sia. Harapan akan menjadi kenyataan. Kita boleh lihat semua bukan kuat gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Belajar untuk bersabar. Sering kita tidak sabar. Belajar untuk kita bertekun. Belajar untuk bertekun dalam iman. Sering iman ini mudah goyang. Belajar mengendalikan diri. Belajar mengampuni. Lupakan salah orang lain. Biar Tuhan sudah mengampuni kita semua. Belajar untuk tidak iri. Sukses orang lain, kita sering iri, kita sering melihat orang lain, membanding-bandingkan orang lain. Belajar untuk menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Belajar berani melepaskan hak dan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Belajar untuk menantikan janji Tuhan. So, firman-Nya, ya dan amin. Firman itu adalah pedoman dan kompas hidup, saudara. Pegang. Firman akan menjadi rema dan terjadi. Saya alami, semua kami percaya jemaat juga akan mengalami. Firman itu akan menjadi kenyataan kalau kita setia dan taat kepada Dia. Karena itu Dia Bapa yang baik, selalu bertanggung jawab atas hidupmu. Dia rela mati, apalagi masalahmu itu kecil di hadapan Tuhan. Mari kita di akhir tahun ini evaluasi diri. Mari kita periksa kembali kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan mau engkau terbuka kepada Dia. Dan Dia siap untuk mengampuni, Dia siap untuk memperbaiki, Dia siap mempersiapkan jalan tahun 2025. Mari kita sekali lagi katakan apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi beban saat ini. Karena Tuhan dikatakan pikulah guk yang ku pasang. Nah, itu banku enak. Jadi menghambat kita pada Tuhan karena masih ada dosa. Sombong itu adalah dosa. Khawatir, takut, bukan hal yang lain-lain, pikiran-pikiran tidak baik. Jadikan semua itu sepanjang tahun ini pelajaran yang berharga untuk kita bisa memperbaiki lebih baik dan menjadi serupa dengan Yesus. Segala gagal masa lalu jangan menjadi kita putus asa dan kita menyerah dengan keadaan. Iblis selalu menekan kita, memotivasi kita supaya kita takut sehingga kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Tapi percaya dan optimis tahun 2025. Libatkan Tuhan. Akan ada batu loncatan menuju sukses. Kegagalan menjadikan kekuatan kita untuk kita maju. Bukan gagal justru kita mundur, kegagalan justru kita menang bersama Tuhan. Dan semua itu bukan hasil usaha kita, tapi adalah pemberian Tuhan. Kita boleh berusaha mampunya, tapi ingatlah Allah dulu bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Modalnya hanya kasih Dia, libatkan Dia, mengasihi Dia. Banyak orang hanya Tuhan, enggak, Tuhan mau utama mengasihi Tuhan, mengasihi sama, mengasihi mulai dari keluarga, anak kecil, jemaat terkecil, istri, suami, orang tua dan anak. Belajar bukan hanya mengasihi, tapi menghormati.
Hargai, jangan lihat kekurangannya, jangan lihat kegagalan mereka, tapi lihat kau akan melakukan sesuatu, balas kebaikan Tuhan. Segala kesusahan kita semata karena penyertaan Tuhan. Mari kita bangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Jangan kita sekali lagi angkuh, puas dan tetap tekun, melekat dengan Tuhan. Situasi apapun dan taat, dengan melekat, dengan doa. Kalau perlu dengan berpuasa, kita akan peka dengan suara Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat melalui firman-Nya untuk kita tuntunan apa yang kita harus lakukan tahun 2025. Memasuki tahun 2025, mari kita berpegang teguh kepada firman dan melakukan firman-Nya dengan setia. Banyak pendapat atau ramalan ya, orang yang dimana tahun 2005 tahun yang tidak mudah. Mungkin tantangan semakin besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala tantangan kita. Oleh sebab itu hadapi semua percayaan Tuhan. Makin besar tantangan saya pernah alami, makin besar Tuhan bekerja. Tapi kalau tantangan kecil, kita iman juga demikian tidak bertumbuh. Dan tidak ada hal yang sesuatu yang besar. Mari kita siapkan diri. Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Terkutuklah orang mengenal manusia yang menaruh harap kepada diri sendiri, yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Ayat 6, ia akan semakin seperti semak bulus dan padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daun tetap hijau dan tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2025, ingatlah jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan, berharap kepadanya. Kita boleh bersama, kita boleh bekerjasama, kita harus libatkan dengan satu kelompok. Tapi yang penting adalah Tuhan. Karena janji firman Tuhan, engkau akan diberkati dalam tahun yang kering. Engkau tetap akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kalau engkau menanti sendiri, engkau akan capek dan berat dan susah. Tapi jika engkau menanti Tuhan, engkau akan menerima berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, tempatkan Tuhan dalam kerajaan prioritas utama dalam hidupmu. Dan lihatlah pekerjaan ajaib dalam hidupmu. Engkau akan alami dalam awal-awal tahun yang akan datang. Siapkan dirimu dengan optimis dan iman yang teguh. Tuhan Yesus menjadi percaya bahwa selalu ada pengharapan baru yang disiapkan Tuhan untuk kita berhasil di tahun 2025. Immanuel, saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai Ibu Gembala mau menyampaikan kepada saudara sekalian untuk apa yang Tuhan bicarakan, untuk apa yang Tuhan pesankan di tahun 2025. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27, itu Tuhan mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Karena itu pesan untuk tahun 2025, Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan ada dan Tuhan beserta dengan kita. Sekali lagi kita berdoa, Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kau sangat baik. Tahun 2025 kami serahkan semua dalam kasih karunia-Mu. Silakan Tuhan rencana-Mu yang terbaik. Kami mau melibatkan Engkau selalu. Untuk kami senantiasa berdoa dan berjaga-jaga pada segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat bersama-sama. Pertama kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga dan pernikahan. Bagi Anda yang mengikuti juga dari rumah, silakan suami dan istri Anda bisa bergandengan tangan, Anda pun juga bisa
bersama dengan anak Anda, siapapun keluarga yang sedang berkumpul, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kami, setiap keluarga, setiap pernikahan yang ada, boleh melewati 2024 ini. Dan setelah lagi kami akan memasuki tahun yang baru 2025. Kami bersyukur buat setiap karyamu yang begitu ajaib. Tuhan, Kau memberikan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi bagi keluarga kami. Engkau senantiasa menolong pernikahan yang ada. Engkau menguatkan juga suami istri dan juga setiap orang tua dan anak. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala karyamu yang boleh terjadi. Berkat-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima lewat keluarga kami. Bagi setiap hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, antara saudara, lepas saudara satu dengan yang lainnya. Kami percaya semuanya Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu sepanjang tahun 2024 ini dan juga bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami bersama dengan keluarga kami. Di dalam hidup pernikahan antara suami dan istri, kami rindu ya Tuhan, kami lebih lagi mengalami janji-janji-Mu yang ajaib, janji-janji-Mu yang luar biasa. Dan kami yakini di dalam tahun 2025, fresh covenant Tuhan, Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, Engkau menyegarkan perjanjian-Mu ya Tuhan, dengan bentuk janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah setiap rumah tangga, setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, Engkau yang memulihkan hubungan antara suami dan istri semakin dikuatkan, menjadi semakin romantis, menjadi semakin harmonis. Hubungan antara orang tua dan juga anak-anak, mereka semua menjadi keluarga yang rukun, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh akan banyak keluarga-keluarga yang akan semakin dibangkitkan, dipulihkan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Suami istri demi suami istri juga diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan inilah kami boleh menjadi saksi Kristus lewat keluarga kami. Kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saat ini saya ajak setiap para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kita angkat tangan kita akan berdoa, kita akan memberkati setiap umat Tuhan yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan setiap kita, khususnya bagi mereka yang lagi sedang menempuh pendidikan, baik mulai yang paling terendah sampai yang paling tinggi sekalipun. Saat ini Tuhan kami berdoa, firman-Mu berkata Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan saat ini kami berdoa buat setiap umat-Mu, mereka yang lagi menempuh pendidikan Tuhan. Biar mereka memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan sejak mulai dini sekalipun Tuhan, mereka punya hati yang takut akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika mereka punya hati yang takut akan Engkau Tuhan, bahkan pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, mereka hidup di dalam setiap jalan-jalan-Mu. Mereka hidup di dalam setiap jalan-jalan-Mu, di atas setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya pandai secara akademis Tuhan, tetapi mereka boleh menunjukkan siapa mereka. Karena ada Allah yang menyertai mereka. Mereka jadi berkat di sekolah, di kampus, dimanapun Kau tempatkan setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati setiap mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap kaum pekerja Tuhan. Baik mereka entrepreneur, businessman, maupun mereka karyawan dan lain sebagainya. Bahkan mereka mungkin lagi merintis usaha yang baru Tuhan. Saat ini kami arahkan tangan kami juga memberkati setiap mereka Tuhan. Mungkin banyak orang berkata tahun depan tidak akan lebih mudah daripada tahun ini. Tetapi kami tahu iman kami di atas daripada realita. Iman kami di atas kenyataan Tuhan. Karena kami tahu kami mengandalkan Engkau. Kami percaya kepada Engkau, kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati apapun pekerjaan mereka Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami tahu ketika Engkau memberkati setiap kami, bukan untuk kepentingan kami pribadi, tetapi lebih daripada semuanya itu, kerajaan-Mu yang diuntungkan Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi bendara-bendara sorgawi Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami.
Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau urapi tangan kami. Engkau urapi pikiran kami, Engkau berikan hikmat. Kami tahu ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna. Dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin bagi setiap kami. Dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kalau Kau izinkan setiap kami Tuhan, untuk menjadi pengelola-pengelola keuangan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk menjadi pengelola yang setia kepada-Mu. Setia mulai dari perkara-perkara yang kecil Tuhan. Karena kami tahu ketika kami setia dalam perkara kecil, maka Engkau akan memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Harta yang sudah Kau percayakan kepada setiap kami, apapun yang kami miliki Tuhan, hamba berdoa Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Kami mau setia mengembangkannya. Kami sama seperti yang ada di firman-Mu Tuhan. Kami tidak memendamnya, tetapi kami mengembangkan dan hanya kerajaan Allah yang diuntungkan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat setiap kami untuk mengelolanya. Dan kami percaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan sekali lagi. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Gereja Mawar Sharon Surabaya. Hari ini kami berkata ya Bapa, kami mencintai gereja ini ya Tuhan. Kami mengasihi gereja ini ya Tuhan. Terlebih Engkau ya Tuhan yang mengasihi gereja ini ya Tuhan. Kami angkat tangan kami katakan ya Bapa, bahwa Gereja Mawar Sharon kepunyaan-Mu ya Tuhan. Gereja Mawar Sharon ya Tuhan milik Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan di tahun 2025 kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami tidak biarkan tergeletak. Kami percayakan firman-Mu tidak selama-lamanya Kau biarkan kami tergeletak. Engkau Allah yang akan mengangkat kami. Engkau Allah yang membukakan banyak pintu-pintu ya Tuhan. Untuk kami melihat ya Bapa misi di gereja ini, visi di gereja ini akan digenapi ya Bapa. Jadikan gereja ini ya Tuhan gereja yang berkenan di hati-Mu. Gereja yang tetap memuliakan nama-Mu. Gereja yang tak henti-hentinya memberitakan Injil. Gereja yang terus memuridkan ya Bapa. Kami berdoa, kami berkatakan di tahun 2025 ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta ada banyak pemimpin-pemimpin yang akan dibangkitkan. Ada banyak orang-orang besar ya Tuhan yang akan Kau percayakan tempat kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat ya Bapa, gereja kami akan semakin memuliakan Engkau. Gereja kami akan semakin berakar ke dalam, punya dasar yang kokoh. Dan gereja kami akan berbuah keluar ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, yang telah ada Engkau bersihkan sehingga kami lebih banyak berbuah. Yang muda Engkau bangkitkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang kuat. Makin lama makin kuat ya Tuhan. Generasi dari generasi, bahwa Gereja Mawar Sharon Surabaya akan tetap berdiri. Gereja ini akan tetap memuliakan Engkau. Gereja ini akan tetap Kau pakai. Bahwa aliran ruah Roh Kudus ya Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami ya Tuhan. Hari ini kami meminta ya Bapa, penyertaan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Seperti yang sudah Engkau sertai kami. Sertai kami sekali lagi di tahun 2025 ya Tuhan. Kami gak mampu sendiri. Kami gak mampu ya Bapa. Hari ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Sertai kami, tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat ya Bapa, tahun depan, tahun 2025 Desember, kami akan melihat banyak kemenangan, banyak terobosan. Jemaat Kau akan angkat, kami akan mengalami pertumbuhan. Dan semuanya ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biar yang menjadi doa kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Bahwa Engkau semakin ditinggikan ya Tuhan. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, setia, berkenan di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan pada tahun ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Kau depan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap visi kami, setiap CG, setiap penggembalaan, setiap pemimpin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Tidak ada yang stuck, tapi kami semua akan bertumbuh. Tidak ada yang ya Tuhan yang hilang, tapi kami semua akan banyak berbuah ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan letakkan doa kami dalam tangan-Mu. Allah di atas segala Allah. Yesus yang kami sembah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah kekuatan kami, takkan goyah kami. Dan Tuhan adalah gembala kami ya Tuhan, takkan kekurangan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang percaya, yang percaya, kita berkata semuanya, amin. Amin. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan saya tahu Anda di rumah juga pasti sangat-sangat mengalami hadirat Tuhan. Tinggal 4 menit sebelum tahun baru.
What are you thinking? Apa yang Anda pikirkan di rumah, apa yang Anda pikirkan di tempat ini? Bagi saya tadi saya membaca firman dan Tuhan ingatkan ayat yang sangat-sangat sederhana di Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tapi saya senang ini dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Inggris so powerful. Dikatakan, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Kita tidak celaka karena Dia begitu mengasihi kita. Ada amin? Itulah Tuhan kita sepanjang 2024. Dan Tuhan yang sama. New Year, same God. Katakan, New Year, same God. Pekerjaan yang lebih luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang baru. Tuhan telah menanti, Tuhan ingin tunjukkan pada kita. Walaupun Dia Tuhan yang sama. Tapi karena Dia setia. Dan Tuhan tidak sembarangan setia. Karena kesetiaan Tuhan selalu dibangun. Membawa kita menuju kemuliaan yang baru. Ada amin? Oleh karena itu saya ingin kita semuanya. Untuk tidak lagi melihat ke belakang. Jika Anda mau melihat ke belakang, lihatlah ke belakang dengan bersyukur aja. Dan lihatlah ke belakang dengan mengetahui bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita lewati, itu adalah investment Dia untuk apa yang Dia ingin tunjukkan ke depan. Dan saya ingin Anda tahu bahwa tidak semua kabar baik dari Tuhan itu paketnya menyenangkan. Tapi yang jelas kabar baik dari Tuhan adalah kabar baik dari Tuhan. Apapun paketnya, awalnya kelihatan mengerikan, pada akhirnya Anda akan lihat bahwa Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saya ingin teruskan dikit lagi, satu ayat lagi aja dari Ratapan itu saya kembali ke bahasa Indonesia. Karena tadi kita percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia membela kita, oleh karena itu kita tidak ada yang di luar rencananya. Tidak ada kecelakaan yang direncanakan bagi kita. Oleh karena itu di ayat 23 dikatakan selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Sebentar lagi kesetiaan Dia tahun 2024. Apapun yang Dia telah lakukan kita akan lewati bersama. Ini saya lihat jam tinggal 1,5 menit. Dan sebentar lagi kita akan melangkah masuk dalam kesetiaan Tuhan yang baru. Kita akan masuk dalam mengalami Tuhan. Oleh karena itu saat kita mengalami ini mari kita sama-sama dapat berkata Tuhan di ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada Dia. Because of that I fully trust in Him. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu-ragu, Dia beserta engkau. Mari kita berdiri bersama karena ini sudah sebentar lagi kita akan countdown menuju ke tahun yang baru. Yang para family audience yang ada di sini silakan mengarah kepada kamera. Mari kita siap-siap. Jika Anda sudah punya trompet Anda, jika Anda punya pegang kekasih Anda, karena ini terakhir kali Anda akan pegang Dia sepanjang tahun 2024. Peluk istri Anda, peluk anak Anda, gendong Dia. Dia akan segera besar dan mengalami Tuhan. Mari kita mulai countdown bersama. 10. Ayo sama-sama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Mari kita mengucap syukur bersama-sama untuk Tuhan kita baik. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak menghindari. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Firman Tuhan berkata bersukacita selalu, sabar dalam kesabaran, bertekun dalam doa. Kita masuk di tahun 2005 dengan sukacita selalu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat tinggal tahun 2024. Kami melangkah tahun 2025 dengan penuh optimis. Kami percaya Tuhan punya rencana. Tuhan silakan rencanamu yang terbaik terindah. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Jadikan kami baru, jadikan kami setia, jadikan kami taat. Kami tekun berdoa, menanti waktu-Mu Tuhan. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Sebelum kita doa berkat, Tuhan mau sebelum akhir ini make a wish, minta apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kalau Engkau benar memang kebutuhan Tuhan akan beri. Terutama keturunan, pasangan hidup, pekerjaan, yang simpel-simpel aja. Tuhan akan beri. Coba satu menit, make a wish. Jangan takut salah, jangan takut bagaimana. Tuhan tuh ayah, Allah, sahabat yang cinta engkau. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah dia selagi ada. Setelah ia berkenan, dia menjawab doamu. Dia ayah yang baik, tahu kebutuhanmu. Minta kalau engkau masih sakit-sakitan tahun ini, minta sembuh di dalam nama Yesus. Berapa kali saya alami semua banyak. Kita berdoa, Tuhan jawab. Dia tabib, dia segala tabib. Mintalah. Tidak apa-apa kalau mungkin doamu salah, tidak apa-apa. Dia akan benarkan, dia akan luruskan. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Di tahun 2025 memang banyak goncangan, banyak tantangan. Tapi serahkan hidupmu, dia akan memelihara. Dia akan menyertai setiap langkahmu. Bahkan dia akan menggendongmu pada waktu bahaya. Tembok-tembok apapun kau akan melewati meskipun proses ada. Karena sekali lagi jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu benar kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Tenang, andalkan Tuhan. Tidak sia-sia engkau beriman. Terima kasih Tuhan, setiap make a wish yang dipanjatkan oleh setiap anak-anak-Mu. Mereka tulus, mereka jujur, dan Engkau tahu juga kapan waktunya. Engkau berikan tepat pada waktunya, bahkan lebih baik lagi, yang terbaik. Kalau Engkau izinkan, kalau itu menjadi kebutuhan. Nyatakan kehendak-Mu setahun 2025. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kasih Tuhan, sedang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Yang selalu memimpin membawa saudara kepada kemuliaan, demi kemuliaan, kepada keberhasilan, kepada mujizat-mujizat sepanjang tahun 2005. Yang percayakan sama-sama. Amin. Selagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.